menerapkan di kelas, saya sebenarnya mau menceritakan bagaimana sih kok harus ada. Ya, di sini ruang lingkup alur belajar merdeka. Jadi ruang lingkupnya itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal. Nah, kita berpikir tentang paradigma. Saya sangat mengapresiasi sekali ya apa yang sudah dilakukan Bu Ismayati dalam P5, karena di sini dia sudah membuat sebuah paradigma tadi. Paradigma yang memang harus kita mulai dari masalah dulu. Apa masalahnya di sekolah? Melakukan itu untuk menuju disiplin positif. Kemudian yang kedua, ini teori. Nah, tadi ya kan? Nah, paradigma, perubahan paradigma. Jadi kita masih berbicara tentang teori. Kalau kita lihat ya, yang namanya anak itu kalau melakukan suatu hal pasti dia mempunyai tujuan. Walaupun perilaku itu entah baik, entah buruk. Jadi kita berpikir, oh tujuannya apa? Nah, ketika anak itu di kelas mencari perhatian, berarti dia di rumah kurang kasih sayang. Nah, jadi kita memberikan kasih sayang. Karena kita Ki Hajar Dewantara filosofinya bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Tadi sudah dibahas oleh Bu Desta. Jadi kebutuhannya ada 5 ya tadi ya. Ada kebutuhan survival, kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan. Kadang anak itu kalau di sekolah itu tawuran atau bergelut dengan yang lain, berarti dia kekurangan kekuasaan. Mungkin di dalam rumah dia menjadi jadi penakut dan sebagainya. Tapi saat dia keluar dia meluapkan emosinya. Nah itu kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa. Baik. Ini ada yang kedua. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Ini paradigmanya ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri ketika kita tidak mengontrol orang lain. Nah, seperti contohnya, ketika kita, mungkin ibu bapak bisa nanti praktek ya. Ketika kita berhadapan berdua, tangan kita digenggam. Nah, kemudian yang satu membuka, yang satu berusaha untuk menggenggam. Nah, siapa sih yang memegang kontrol sebenarnya? Ya, jadi kita sendiri. Walaupun si mau membuka tadi lalu ditikin, kemudian lagi diatur, nah sebenarnya yang pegang kontrol adalah diri kita sendiri. Ketika mau dibuka atau nggak dibuka diri kita. Berarti kalau kita sudah nyerah, misalkan dikritik ini, tapi dia nggak nggak tahan, berarti dia akan buka aja lah. Berarti kontrol yang ada itu ada pada diri kita masing-masing, bukan orang lain. Begitu juga dengan budaya positif. Disiplin positif itu yang kontrol adalah diri kita. Ketika kita mau berbuat baik, yang kontrol diri kita, bukan. Memang ada 2 faktor ya, ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Ketika faktor itu cuma dari luar saja, tidak dari dalam, nanti ini akan tidak berjalan dengan lama. Baik. Yang ketiga adalah realita kebutuhan setiap manusia berbeda. Maka kita tidak bisa memaksakan karena timbul ketidaknyamanan. Jadi yang namanya realita itu biasanya tidak akan timbul tidak nyaman. Harus begini, harus begitu ya kan nyaman. Maunya tidur harus sekolah, maunya harus pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi anak ini bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong. Kalau kita kemarin berpikir anak adalah kertas kosong dan kita menulis ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tidak begitu. Anak itu sebenarnya sudah mempunyai bakat dari sejak lahir. Anak mempunyai dari sejak lahir itu mempunyai minat, bakat dan sebagainya. Dan guru siapa sih? Guru itu hanya menuntut. Guru ibarat seorang petani yang menanam. Misalkan Bu Is nanam biji jagung, nggak akan tumbuh ketela pohon. Itu nggak boleh. Yang kita tanam biji jagung, nggak akan mungkin keluar bayam. Nah, itulah fungsi dari seorang guru. Bagaimana guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji jagungnya. Ketika Bu Is nanam biji jagung, keluarnya kacang, lucu, ya, lucu karena memang tidak. Jadi ketika anak itu sudah mempunyai bakat dari awal dan sejak lahir, maka ya akan kita hanya menuntut saja, menyiangi, sehingga anak akan sukses di dunia dan akhirat. Nah, jadi bagaimana cara menuntun? Kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita
bahwa pendidikan anak itu harus bisa sesuaikan dengan kodrat sekarang ini, kodrat zaman misalkan. Zaman Pak Madan dengan zaman saya belajarnya sangat berbeda. Dulu belajar saya nggak ada yang namanya infocus, nggak ada namanya HP, nggak ada namanya listrik, kipas angin dan sebagainya. Nah, cara belajar pun kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ketika kita mengikuti perkembangan zaman, maka anak akan senang ya berpihak pada murid. Kalau kita paksakan dengan berpihak pada kita sesuai dengan waktu belajar seperti ini, kita paksakan dengan apa yang kita rasakan sejak kita jadi murid dulu, nggak akan nyambung. Karena apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengajar itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan itu juga tidak bertentangan dengan Al-Quran ya Pak ya. Nah itu kita mendidik anak sesuai zaman. Jadi jangan sampai kita mendidik anak dari zaman kita, ya sama dengan zaman kita. Karena ini tidak. Nah yang terakhir adalah berpihak pada murid. Ketika kita mengajar kepada anak, yang kita berpihak pada murid. Ini bahkan bahasanya ekstrim sekali ya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah penghamba murid. Sebenarnya saya nggak setuju sih. Disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Ternyata yang namanya disiplin ini artinya belajar. Kecenderungan umum orang menghubungkan itu ketidaknyamanan. Ketika dipraktekkan sebuah kedisiplinan, tapi kita mikirnya tidak nyaman. Harusnya begitu. Nah, ini kalau awal-awal tidak nyaman. Tapi kalau sudah dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, ini akan menjadi sebuah kebiasaan baik bagi diri kita. Karena awalnya memang harus dipaksa. Lanjut yang ketiga, disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai di dalam kita. Karena apa? Dengan adanya disiplin, kemudian akan muncul tujuan mulia. Karena terkadang orang mau keluar dari zona nyaman itu agak susah ya. Jadi sudah enak itu ngapain ini ngapain itu. Nah, untuk keluar ke zona nyaman, menuju berkewajiban nilai kebajikan, ini yang perlu kita tanamkan di dalam. Ya. Selanjutnya terakhir nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini akan diyakini oleh seseorang akan membangun motivasi mencapai tujuan. Ketika kita sudah mempunyai sebuah nilai kebajikan, maka ini akan bisa menuju ke sebuah tujuan. Apa sih tujuannya? Saya pengennya murid saya tujuannya ini. Sehingga setelah kita memberikan sebuah plan, kemudian membuat pelaksanaan, kemudian kita lakukan, kemudian evaluasi apa sih tujuannya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita juga harus merefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan. Baik atau enggak, kurang atau enggak, itu kan kita sudah baik. Terakhir, di sini menurut Dresser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasi. Ini adalah teori motivasi. Kita ingat bahwa setiap yang dilakukan oleh siswa itu mempunyai tujuan. Jadi kita harus memikirkan ternyata anak kayak kemarin ya Bu Is, anak memutar CCTV itu pun juga sudah ada ketua gemes Bu Robi. Ketua gemes mengambil sampah, mengkoordinir wali kelas, mengkoordinir anak-anak untuk mengambil sampah dan sebagainya. Tetapi ini menjadi masalah baru lagi di sono tuh. Sampahnya numpuk, Bu Robi, sudah diambil, sudah pada bergerak, di sono numpuk. Nah ini, jadi disinilah memang untuk P5 yang lebih bagus kita memulai dari latar belakang masalah yang ada di sekolah kita. Nah ini sudah bagus sekali Bu Ismayati mikir ke depan, padahal belum saya sudah mikir ke depan ya, sudah mengambil sampah, mengolah sampah menjadi pupuk, yang ini menjadi ekobrik. Nah ini sebenarnya sekarang ini saya beli Bu, lihat kemarin anak-anak sibuk nyari sampah nggak ada lagi. Yang kemarin lagi ya, saya tengok kok tidak pulang mas, rupanya ini nyari sampah bawa perahu, padahal lagi. Padahal kalau sampah itu kata Bu itu satu botol itu karung itu botol itu. Nah ini adalah sebuah kegiatan yang memang betul-betul mulai dari masalah yang kita hadapi di sekolah ini. Terima kasih sekian yang saya sampaikan tentang teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.